Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu ta'ala tariqan ila jannah. Yang terhormat guru kita Prof. Al-Hazmi Yasin, yang terhormat pengurus PKM Masjid Al-Barkah beserta jajarannya, yang saya hormati jemaah Masjid Al-Barkah rahimahumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena segala nikmat rahmat serta karunia kita masih bisa menghadiri pengajian pada malam hari ini. Tak lupa marilah kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, dan pada keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya termasuk kita di dalamnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul semuanya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah Masjid Al-Barkah rahimahumullah, marilah kita buka pengajian pada malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kajian yang akan disampaikan langsung oleh guru kita Prof. Al-Hazmi, kepada beliau dipersilakan. Mohon maaf ya Pak, menunggu sebentar. Ini saya kejar-kejaran. Dari Subling saya lanjut acara halal bihalal di Kebayoran, itu acara Fatmawati, baru lagi acara. Jadi muter-muter doakan sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para asatizah yang sama-sama kita muliakan, Ketua DKM Masjid Al-Barkah Mukarram Ustaz Bilhakim beserta seluruh jajaran pengurus, Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan berkah Al-Fatihah ini Allah mudahkan kita semua yang hadir untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadihi niyat Al-Fatihah. Amin ya rabbal. Saya diundang acara halal bihalal. Di sini halal bihalal RW udah belum? Enggak ada. Masjid udah masjid. RT nggak ada, RW nggak ada, RT nggak ada, masjid. Jadi begini, pas diundang acara halal bihalal satu waktu di satu tempat, saya nggak sebutkan tempatnya. Ada satu warga yang nggak mau datang. Kata pengurusnya, kenapa nggak mau datang? Nggak mau saya datang acara halal bihalal, itu perkara bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap perkara bid'ah itu sesat dan orang-orang yang sesat masuk
maka yang datang halal bihalal masuk. Sekarang saya tanya nih, jujur ya. Pernah nggak Nabi Rasulullah selesai sholat Idul Fitri habis Lebaran, Rasulullah ngadain halal bihalal bersama Rasulullah? Pernah nggak? Ada nggak? Nggak apa-apa, jujur aja. Pernah nggak Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib ngadain halal bihalal? Ini landasan dia lah. Rasul sahabat nggak ngerjain, kok kalian ngerjain halal bihalal yang nggak ada landasannya? Itu hal bid'ah. Setiap yang bid'ah masuk ke dalam Allah. Kalau cara pola berpikir dalam mengambil hukum seperti ini, rusak semuanya, Pak. Rasul nggak ngerjain, sahabat nggak ngerjain, nggak begitu. Makanya fikih itu nilai akhir. Sebelum menjadi nilai akhir ada namanya ilmu usul fiqh. Bagaimana cara istinbatul hukum, mengambil hukum dari dalil-dalil yang ada. Nah sekarang begini, kita jelasin dulu nih halal bihalal. Sama Nabi tadi kita bilang gak ada, sahabat juga kita sepakat semuanya. Nah, halal bihalal ini bahasa Arab, Pak. Halalun bihalalin, itu bahasa Arabnya. Cuman dibaca waqaf, halal bihalal. Ini bahasa Arab yang kalau kita ngomong ke orang Arab gak paham. Ada orang Arab nih kita panggil Syekh, ta'al. Ada apa? Halal bihalal. Gak paham dia. Ini bahasa Arab yang orang Arab. Lalu dari mana asal muasal kata halal bihalal ini? Presiden pertama kita siapa namanya? Soekarno, atau kita singkat Di era kepemimpinan Presiden Soekarno, elit politik itu lagi pada gontok-gontokan. Suasana politik saat itu lagi gontok-gontokan, gak bagus. Negara baru saja dibentuk, elit politiknya pada berantem. Ada partai PKI, ada partai Masyumi. Yang anak sekarang mungkin nggak tahu. Ya, partai Masyumi dulu ada ya. Nah, ada partai PKI dan lain sebagainya. Nah, kayak sama seperti sekarang nih Pak. Kan kemarin sebelum pengumuman di MK kan pada kotok-kotokan. Kau usah udah diumumkan di MK hasilnya 02, udah ikhlas terima. Ya, mau usah bagaimana. Oh yang lain juga 01, 03 udah mulai merapat. Dia pada senyum-senyum di atas, ngapain kita berantem? Ya nggak penting banget. Nah Bung Karno melihat nih lagi pada memanas elit politik. Gak bisa kalau dibiarkan. Beliau sebagai pemimpin, lalu beliau mengambil inisiatif untuk mengadakan acara silaturahim nasional. Tapi kalau acaranya silaturahim nasional nggak beken, kalau kata orang sekarang, kagak ada yang mau datang. Maka beliau cari katanya yang bagus. Mintanya kepada siapa? Datanglah beliau kepada Kiai As'ad Wahab. Siapa itu? Keturunan dari Mbah Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ini yang benar nih. Pejabat datengin kiai, jangan kiai datengin pejabat. Yang kayak begitu yang benar. Nah, singkat cerita, ngapain? Beliau minta untuk dicarikan nama atau tema besar acara silaturahim, biar pada nggak gontok-gontokan lagi. Dikasihlah sama Kiai As'ad Wahab apa? Namanya halal bihalal. Maksudnya apa? Aku halalkan kesalahanmu dan halalkan pula kesalahanku. Bahasa lainnya maaf memaaf. Jangan dilihat ini mah cuma tema besar doang. Tujuannya apa? Buat narik orang datang. Pak, dari ujung Sangiang turunan sampai Giant tuh, atau masjidnya Kiai Misbah situ,
Bundaran. Itu yang jual pecel lele banyak Pak. Biar dia pecel lelenya warungnya beda, orang pada datang gimana? Dibikin tagline-nya namanya beda. Pecel lele sambal geledek. Yang makan sambalnya kesamber. Saya di Jakarta, dekat rumah saya itu di Jalan Fatmawati, itu ada rumah makan. Nama rumah makannya apa? Rumah makan rawon setan. Yang makan enggak manusia, bukan setan. Namanya doang. Isinya apa? Sama rawon. Namanya doang, sambal geledek. Sambalnya sama enggak? Sama. Mungkin cuma pedesnya doang, tingkatannya lebih pedas. Jadi ini cuma tagline-nya doang, halal bihalal. Emang gak ada kata itu di zaman Nabi, di zaman sahabat. Cuma namanya doang. Isinya mah ada. Pertama, halal bihalal, isinya silaturahim. Ada gak perintahnya dari Nabi? Ada. Man ahabba an yusaqalahu fi rizki wa yunsa'alahu fi athari. Yang mau panjang umur, yang mau murah rezeki, kata Nabi, falyasil rahimahu, sambung silaturahim kalian. La tadkhulul jannah qati, tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang putus silaturahim. Ada gak perintah buat jalin silaturahim? Tujuan halal bihalal jalin silaturahim. Punya keluarga tinggal di Bekasi, ada yang di Depok, ada yang di mana tahu di Bogor. Pas hari raya mumpung libur, kumpul barang silaturahim. Gak ada yang salah. Jangan ngelihat tagline-nya, lihat isinya. Kedua, dalam halal bihalal, isinya itu kan kita saling maaf-memaafkan. Dibantah lagi sama dia, Pak. Kan maaf-memaafkan gak harus hari raya Idul Fitri aja. Setiap hari kita harus minta maaf. Betul. Cakep itu omongan. Tapi apa ada orang pagi-pagi nih, Pak Taryono, kita ngomongin pedalain itu emang Ustaz begitu. Terus sore-sore kita datang ke rumahnya, Ustaz maaf ya, tadi pagi saya ngomongin. Ada orang kayak gitu? Kagak ada Pak, iris kuping saya. Dia pagi berbuat kesalahan, malam dia minta maaf. Gak ada. Kadang gengsi, saya kan RW, saya RT, saya camat, saya lurah. Malu kadang ketika berbuat kesalahan. Nah makanya momentum hari raya, kan, kita hablum minallahnya udah nih. Hablum minallah kita kan udah Pak, ya. Kita udah apa? Puasa, kita udah tarawih, sholat, kita udah zikir, baca Quran, sedekah. Tinggal hablum minan nasnya. Kenapa? Karena kata Nabi, orang yang hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya buruk, belum jaminan surga. Dalilnya mana Ustaz? Sahabat tanya, ya Rasulullah, inna fulana taqumul laila wa tasumun nahar. Rasul, ada seorang wanita ahli ibadah, solehah, ini perempuan Rasul, tahajud gak pernah tinggal, puasa sunnah dikerjain, cuman satu doang Rasul. Kekurangannya apa? Dia si ahli ibadah, cuman satu apa? Tu'zi lisan wajiron. Dia gak pandai jaga lisan, suka ngomongin orang, ngomongin tetangga, alias MDM. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha wa hiya finnar. Kebaikan-kebaikannya akan musnah dan dia masuk neraka. Hablum minallah kita bagus, hablum minan nasnya buruk, belum jaminan surga. Makanya hati-hati, jangan suka ngomongin orang. Ghibah Pak. Pahala sholat, pahala puasa, zikir, baca Quran gak bisa menghapuskan dosa ghibah. Bahkan pahala-pahala itu hangus karena ghibah. Biasanya orang kalau ngomongin orang itu, kalau suaranya makin kecil, itu beritanya makin akurat. Kalau udah Pak sini Pak, Pak sini deketan. Itu kalau udah bisik-bisik, beritanya makin akurat. Dan keakuratan informasi biasanya itu diukur
dengan kemiringan bibir. Kalau bibirnya udah Masya Allah, la ilaha illallah. Hati nih ya. Nah, kita hablum minallahnya udah cakep tuh pas Ramadan. Tinggal hablum minannas. Gimana benerinnya? Minta maaf setelah hari raya. Itu tujuannya. Jadi agar apa? Seimbang hablum minallah baik, hablum minannas kita baik. Nah, itu kenapa kita minta maaf di hari raya. Lalu yang kedua, meminta maaf di hari raya Idul Fitri ya, atau di dalam kesempatan apapun itu disempurnakan. Yang pertama dengan apa? Bikhulusi sudurina. Minta maaf itu harus dengan apa? Harus dengan kebesaran jiwa, betul-betul ikhlas. Maaf begitu kayak gak ikhlas banget. Harus betul-betul dari hati. Minta maaf. Yang memaafkan pun sama. Udah memaafin? Enggak, salah tapi buang muka. Banyak yang kayak begini. Jadi ketika kita minta maaf, betul-betul datang dari hati. Yang kedua, kesempurnaan kita saat minta maaf itu dengan berjabatan tangan. Karena kata Nabi, "Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa." Ketika dua tangan berjabatan, ketika kita saling memaafkan lalu berjabatan tangan, ini sebelum lepas kata Nabi udah diampunin dosa kita sama Allah. Jadi kalau pas lebaran barangkali nanti masih ada waktu, barangkali ketemu tetangga atau siapa yang kemarin belum ketemu, atau barangkali nanti ada acara halal bihalal, salaman. Karena dengan salaman itu menggugurkan dosa kita. Tapi hati-hati Pak, salaman bisa mengukurin dosa, tapi dengan bersalaman juga bisa datangkan dosa yang besar. Kok bisa Ustaz? Kata Nabi, li'an yut'ana fi ru'usi ahadikum bimiqyatin min hadidin. Kepala kalian ditusuk dengan besi besar, tembus dari kepala sampai ke kaki, masih lebih baik kata Nabi ketimbang kalian menyentuh tangan wanita yang bukan mahram. Giliran lebaran salaman sama tetangga, minal aidin wal faidin ya. Udah begitu salamannya sama janda, cakep. Pakai segala dikritik tangannya. Ini bukannya gugurin dosa tapi datengin dosa. Hati-hati. Kalau dia bukan mahram dan begini, maaf lahir batin ya, udah begini aja. Yang ibu-ibu juga sama, kalau udah begini, udah dijulurin tangan Ustaz enak, udah begini aja. Gini, nggak ini maaf lahir batin. Kadang enggak. Tetangga main samber aja tangannya. Wah dibesan nih. Ya gimana kabar dibesan? Allahu Akbar. Bukan gugurin dosa, datengin dosa. Hati-hati nih. Apalagi pakai dikelitik-kelitik tadi tuh. Gak usah. Allah karim. Insyaallah. Dan ini yang pertama. Lalu nih sekarang, jadi halal bihalal jangan dipermasalahin, jangan diributin. Jangan dilihat tagline-nya, tapi dilihat isinya. Seluruh isinya kandungannya gak ada yang salah, baik semuanya. Lalu ngucapin lebaran, dia ngomong begini. Nah sebelum saya lanjut ke situ, Pak, ada kalanya ketika kita saat minta maaf ya di hari raya, ada kalanya minta maaf lebih mudah dibandingkan memaafkan. Ada kalanya minta maaf lebih mudah dibandingkan memaafkan. Dalam Al-Quran, ini tadi saya melihat berita di Instagram, kejadiannya di daerah Banyuwangi. Orang ngadain 100 hari. Kan kayak kita begini Pak, gak kan bersebangan Pak, bener ya? Dia ngadain 100 hari, ngadain tahlilan. Kan jamaah banyak yang datang. Nah itu jamaahnya pada parkir di depan rumahnya gerbangnya. Marah-marah tuh orang. Sampai datang bawain golong. Orang lagi pada tahlilan. Allah.
Kira-kira kalau kita yang punya acara kayak begitu lagi berduka, tetangga gak ngertiin banget kayak begitu, kesel kagak? Gede gak? Sakit hati gak kita sama dia? Sakit gak? Sakit? Di mana sakitnya? Jonggol. Ini kejadian nanti dibuka Al-Quran surah An-Nur. Surah apa? An-Nur. Ini ada masjid An-Nur di sini. Ini masjid An-Nur. Surah An-Nur itu surah ke-24 nomor urutnya. Surah An-Nur surah ke-24 buka di ayat ke-22. Surah An-Nur ayat ke-22. Ini mengisahkan kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita belajar sirah An-Nabawiyah, ada judulnya Hadithul Ifki. Itu berita hoax. Ya, bacanya hoax. Cuman orang kita ngomongnya wow. Nah, tahun ke-5 Hijrah. Jadi 5 tahun setelah hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke Madinah, tahun ke-5 Hijrah, tepatnya tanggal ke-2 Sya'ban, terjadi perang Bani Musthalib. Nabi punya istri gak satu, ada banyak. Nah, Nabi kalau mau pergi jauh, salah satu istrinya itu diajak. Lalu gimana caranya? Dikocok, lalu keluar. Yang namanya keluar, dia yang mendampingi Rasulullah SAW. Begitu dikocok, yang keluar namanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliaulah yang mendampingi Nabi dalam peperangan Bani Musthalib. Itu tahun ke-5 Hijrah, tepatnya 2 Sya'ban terjadinya. Singkat cerita, udah kelar dari perang. Pulang deh nih. Sayyidah Aisyah ditandu, naik tandu. Oke, Pak. Mengangkat orang kan berat, Pak. Kita ngangkat orang biar kata kecil juga jalan dari sini ke langsung pegel, bener nggak? Istirahat. Itu kejadiannya malam. Lah begitu istirahat, loh, kata Sayyidah Aisyah, kalau saya mana nih? Hilang. Dicari lagi di jalan yang tadi dilewatin, ditelusuri, ketemu. Begitu ketemu, balik. Lah, sampai di tempat peristirahatan, ternyata pengawalnya udah jalan. Karena pikirnya pengawal, Sayyidah Aisyah tidur di dalam tandu. Udah, karena perempuan kan enteng, udah masuk kali. Sayyidah Aisyah gak nyusulin. Kenapa? Itu padang pasir, Pak. Takut ntar nyasar, ada binatang buas. Dah, mending saya tungguin dia di sini. Ntar kalau dia tahu saya nggak di dalam juga pasti balik nyusulin, kan begitu. Kita kalau pulang kemana-mana nih nyasar, udahlah tungguin dia di sini, pintu masuk tempat tadi berangkat, kita juga pada lewat sini. Kira-kira begitu. Lalu ketika menunggu, Sayyidah Aisyah lalu tertidur di bawah pohon. Ada sahabat namanya Sofwan. Sofwan ini, beliau itu bagian yang paling terakhir. Dia menyusuri. Ada gak di barang-barang yang jatuh, ketinggalan? Ada gak sahabat yang ketinggalan? Ini Sofwan, orang kita nyebutnya bagian sapu jagat, yang paling terakhir. Biasanya kan begitu. Begitu sampai di tempat peristirahatannya Sayyidah Aisyah, kaget. Yang diucap oleh Sofwan cuma satu kalimat, kalimatul istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummul mukminin ini. Nah, saat itu terjadi belum turun ayat hijab. Jadi Sayyidah Aisyah belum pakai hijab, belum pakai cadar, bukan hijab ini, belum pakai cadar gitu. Maka dengar suara Sayyidah Aisyah bangun, ditutup langsung wajahnya. Enggak ngomong apa-apa. Sofwan turunin ontaknya. Sayyidah Aisyah naik, dituntun. Jadi Sofwan nuntut ontak, Sayyidah Aisyah naik. Nah, sampai di kota Madinah, ada sahabat namanya Abdullah bin Ubay. Kira-kira cakep kan namanya?
Abdullah bin Ubay, cakep gak? Cakep. Tapi ternyata dia seorang munafik. Begitu ngelihat apa? Begitu ngelihat Sayyidah Aisyah jalan dua-duaan sama Sofwan, langsung sini apa? No, lihat no. Aisyah sama Sofwan. Aisyah naik di ontaknya dia, jalan berduaan. Jangan-jangan kan begitu Pak, ngelihat berduaan langsung sini tunggu. Jangan-jangan hati-hati. Kadang kita juga begitu melihat Ustaz bawa mobil, Ustaz di mobil berdua sama cewek, siapa tuh? Jangan-jangan kan kadang begini Pak. Saya kadang kalau jalan gitu ya, barangkali ketemu jamaah yang saya kenal nih, seumpama saya dari Jakarta, terus dia mungkin habis pengajian di Al-Azhar, Bu, mau kemana? Pulang Ustaz. Loh, tadi kesini kapan? Naik Gojek. Udah pesen? Belum. Udah bareng aja. Kan gak mungkin duduknya di belakang mobil saya. Nah saya kan jadi kayak supir, duduk di samping. Jangan kita jangan suudzon dulu ya. Berita itu nyebar sampai ke telinga Rasulullah. Rasulullah juga nggak bisa berkata apa-apa. Lah emang kejadiannya dilihat kok. Iya. Akhirnya apa? Rasulullah bilang, "Nih kok Jibril belum turun ngasih kabar ini berita benar apa enggak? Wahyu juga nggak datang. Firman Allah." Akhirnya begini, Neng, daripada fitnah semakin merebak, kamu balik dulu dah ke rumah ayahmu. Pulanglah akhirnya Aisyah ke rumah bapaknya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nangis Sayyidah Aisyah semalaman, dari malam sampai pagi. Dan itu berita yang datang pertama dari siapa tadi? Gosipnya Abdullah bin. Ada sepupunya Sayyidah Aisyah, ponakannya siapa? Ponakannya Abu Bakar. Siapa namanya? Mistah bin Uthathah. Mistah, dia kan saudara sepupunya Aisyah. Bukannya dia belain, malah justru dia gosip. Makin digosok makin emang bener dia mau begitu kelakuan. Ya Allah. Akhirnya apa? Makin meluas tuh berita. Makin kenapa? Karena makin digosok tuh sama si Mistah. Nah saudara bukannya belain saudara, dan itu berita juga belum tentu benar, malah jatuhin saudaranya. Nah ini si Mistah, dia itu orang miskin, kehidupannya ditanggung sama Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang begini Pak, kita punya keluarga nih Pak, ya, keponakan dari kampung. Keponakan kita dari kampung, udah Mbak, biar anaknya si Mbak ikut saya aja ke Tangerang. Kita sekolahin dia, makan kita tanggung, biaya kehidupan kita tanggung sampai dia kelar kuliah. Begitu sukses, jangankan nolongin kita, justru malah berbuat jahat sama kita. Dirawat padahal dari kecil. Kira-kira kesel gak kita sama orang kayak begini? Kan model-model belangkon Pak. Depan manut, belakang Allahu Akbar. Lah Abu Bakar begitu dengar berita ini, kalau orang Betawi bilang mengkelap, bukan marah lagi, muarah nih. Kenapa? Ente bukannya belain saudara, malah justru menjatuhkan saudara. Apa akhirnya kata Abu Bakar? Dah, lu biayain hidup lu. Mulai dari sekarang, lu, gue. Kalau bahasa anak sekarang begitu. Marah Abu Bakar. Lah anaknya Sayyidah Aisyah nangis semalaman dari malam sampai pagi. Orang tua mana yang gak sakit hatinya? Akhirnya turunlah ayat Al-Quran yang membela Sayyidah Aisyah dari fitnah itu. Ya surah apa? Surah An-Nur. Meskipun akhirnya apa? Rasulullah akhirnya
percaya bahwasanya kejadian itu tidak terjadi. Sayyidah Aisyah wanita mulia tidak selingkuh di belakang Rasulullah. Cuman Abu Bakar sama siapa? Si Mistah masih belum baik. Anak gua udah bebas, cuman urusan lu sama gua belum kelar. Iya masih dongkol pak, sakit hati. Makanya orang ada pak, berapa banyak orang yang putus silaturahim gara-gara warisan baginya gak baik. Abangnya dapat gedean, adiknya jatahnya diambil. Sampai lebaran gak dibukain pintu. Ada orang yang kadang-kadang gara kesalahannya udah bikin dongkol banget, sering banget nih tetangga nyakitin dia, sampai ngomong, pokoknya mau Ustaz 7 turunan 8 tanjakan 11 pengkolan, ogah gue maafin. Tadi kira-kira kayak begini lah Abu Bakar, udah 4 banget pak. Tapi apa yang terjadi? Allah turunkan ayat dalam surah An-Nur ayat ke-22. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah. Bahasa kitanya begini pak, tidak selayaknya dan sepatutnya untuk wahai Abu Bakar yang punya keluasan rezeki, yang punya pangkat jabatan tinggi, memutuskan silaturahimmu kepada saudaramu sekalipun dia punya dosa kesalahan yang apa kata Allah? Wal yafu wal yasfahu. Udah maafin Abu Bakar kesalahan Mistah. Apa kata Allah? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kau berikan maaf kepadanya, maka Allah akan hapuskan seluruh dosa dan kesalahanmu. Wah, Abu Bakar, daripada saya nyimpen dosa, mendingan apa? Dah, saya berlapang dada, buka hati, berbesar jiwa, maafin kesalahan Mistah. Apa? Allah ampuni dosanya. Barangkali nih Pak, saya yakin di kehidupan kita nih ada orang yang betul-betul bikin nyelekit hati kita. Saya yakin, coba dah Bapak pikirin dah, ntar malam sebelum tidur, siapa ya kata Ustaz ya? Ibu, enggak Bapak pikirin gitu. Ada enggak? Entah itu saudara, entah itu tetangga. Terus sebelum tidur Bapak bilang begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, si fulan dia pernah maki-maki saya ya Allah di depan umum, sakit hati banget sakit ya Allah. Tapi tadi setelah dengar pengajian ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, saya maafkan kesalahan dia. Allah, saat kita bukakan pintu maaf untuknya, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Tinggal Bapak pilih, mau tetap jaga itu amarah atau maafkan kesalahannya, dan insya Allah Allah ampuni dosa kita. Nah, yuk Pak, tadi di awal, kadang minta maaf lebih mudah daripada memaafkan. Mudah-mudahan dari kajian kita malam ini, yuk sama-sama kita saling memaafkan. Ada kesalahan orang lain siapapun itu, dan apapun kesalahannya, berbesar hatilah. Insya Allah dengan memaafkannya, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Jadi sekali lagi ya, jangan dilihat tagline-nya halal bihalal, isinya apa? Silaturahim. Yang kedua, maaf. Lu dibantah lagi sama dia. Namanya lebaran kok, doanya mah yang benar, taqabbalallahu minna wa min. Itu doa Pak. Artinya semoga Allah menerima ibadah kita di bulan Ramadan kemarin. Minal aidin wal faidin itu juga doa. Cuman doanya dipotong. Asalnya itu Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami minal aidin, orang-orang yang kembali kepada fitrah, wal faidin, dan orang-orang yang menang. Itu asalnya, cuman kepanjangan, maka disingkat jadi minal aidin wal faidin. Karena orang kita demen banget nyikat-nyikat,
Soekarno disingkat jadi Soeharto, disingkat jadi Harto. Kan gitu. SBY, Susilo Bambang Yudhoyono disingkat jadi itu. Jadi kita demen nyingkat-nyingkat. Allahumma ij'alna minal aidin wal faidin disingkat jadi minal aidin wal faidin. Setelah doa kita minta maaf, mohon maaf lahir dan batin. Jadi memang betul artinya bukan iya, tapi itu selanjutannya kita minta maaf lahir dan mohon maaf ya Pak. Saya 5 tahun di Mesir. Saya sering kali bolak-balik acara bawa jamaah umroh. Itu di Arab Saudi, di Mesir, di Timur Tengah. Jarang banget saya ketemuin orang ketika lebaran taqabbalallahu minna wa minkum. Jarang. Yang diucapkan mereka apa? Id Sa'id. Bahasa Arabnya Idul Sa'idun. Dibaca waqaf Id Sa'id. Apa artinya Ustaz? Happy Id. Atau kalau bahasa Indonesianya selamat hari raya. Setelahnya baru Id Sa'id. Kullu am wa antum bi khair. Ada lagi kullu an wa kullu amin wa antum tayyibin. Ada begitu doang. Jadi gak usah lah gara-gara ucapan aja kita berantem berselisih. Enggak, yang benar taqabbalallah. Ada lagi, udah biar kagak salah semuanya saya ucapin taqabbalallah minna wa minkum. Allahumma ij'alna minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Lah, ribet amat hidup mah. Itu cuma doa. Beliau ulang tahun, kita ucapin selamat ulang tahun ya, boleh. Happy birthday, boleh. Kita ucapin milad, milad Said, boleh. Terserah. Itu hanya sebuah ungkapan. Jadi jangan sampai gara-gara ungkapan ini saja kita berselisih. Dan ini terkait masalah halal biha. Ini malam ini barangkali mungkin pembukaan kali ya, pengajian ya. Maka karena memang waktu, saya baca 2 hadis saja. Hadis yang pertama buat menyemangati kita hadir ke majlis taklim yang sebagai pembuka pengajian. Bapak dan Ibu, ini kan sudah mulai jamaah haji berangkat. Tadi sore saya isi acara walimah safar. Kita barangkali pengen melaksanakan haji. Ya Allah, semoga semua yang hadir ditakdirkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan haji dan umrah. Mana ada yang dapat umrah? Sumbing akbar. Iya, masya Allah. Kemarin sumbing akbar ada yang dapat? Iya. Iya, masya Allah. Itu juga alhamdulillah itu. Nggak disangka-sangka saya pas lagi di umroh, ya Allah belum ada yang nyumbang umroh ini, Allah tolong ya Allah. 2 hari sebelum pulang saya ditelepon, Yai kenapa? Alhamdulillah ada yang nyumbang antum. Wah, ada yang datang 1000, umroh gratisnya cuma antum. Kayak kurang nih. Ya terpaksa ada getok-getok sedikit. Alhamdulillah dari PJ Wali Kota turun lagi 1. Ya mudah-mudahan ya kedepannya nanti bisa lebih baik lagi kepanitiaannya. Ya. Kita makanya saling support. Nah begini Pak, kita barangkali pengen haji nih tapi belum berkesempatan. Ya, jangan berkecil hati. Kemarin itu saya jujur aja, saya pegang karcis 2, bukan curang. Saya dapat 1, pas masuk datang, yang 1 lagi punya Kiai Bajuri, dikasih ke saya karena dari rumah buat antum aja. Karena kan habis bagi umroh yang pertama beliau langsung ke kecamatan, dikasih ke saya. Itu alhamdulillah Pak. Karcis dua-duanya alhamdulillah tuh gak ada yang dapat. Gak ada yang keluar. Lah emang bukan miliknya. Jadi memang udah rezeki. Jadi sekali lagi itu udah bagian dari takdir Allah. Jangan mikir haji duitnya dari mana, umrohnya dari mana, enggak. Kalau Allah udah panggil, insya Allah ada jalan. Ketika kita belum bisa melaksanakan haji dan umroh, jangan berkecil hati. Ada pahala ibadah yang kalau kita kerjakan Allah ganjar pahala haji mabrur. Apa amalannya Ustaz? Yang sama-sama. Ini dari Abi Umamah. Ini hadisnya ada dalam kitab Mu'jam Al-Kabir riwayat Imam At-Tabrani. Sama-sama ya. Qala Rasulullah man ghada
ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allimahu. Nabi mengatakan, orang yang melangkahkan kakinya ke masjid, ini kita nih, kan kita udah nyampe masjid. Ngapain dia ke masjid? Kata Nabi, la yuridu illa an yata'allama khairan. Dia ke masjid mau datang ke pengajian, au yu'allimahu, atau dia mau ngajarin. Jadi baik gurunya, ustadznya, ataupun jamaahnya yang hadir ke masjid buat menghadiri majlis ilmu yang ada di Al-Barakah ini, apa kata Rasulullah? Kana lahu ajri hajjin tamma hajjatu. Maka orang itu, kata Rasulullah, aku ganjar pahala haji mabrur. Masya Allah. Jadi barangkali, maaf ya Pak, dia sampai meninggal dunia belum pernah haji. Begitu nanti dihisab, dia bingung. Ya Allah, kok di timbangan amal saya ada pahala haji mabrur? Kan saya belum haji. Apa kata Allah? Itulah pahala kau datang hadir ke majlis ilmu. Masya Allah. Yuk, kalau kita punya waktu seminggu sekali ya? Ya kan? Iya, seminggu sekali, tiap malam minggu kan? Tiap malam minggu sebentar, kecuali memang kalau ada acara keluarga atau ada keperluan, bolehlah. Tapi kalau nggak ada, kita hadir ke sini. Pahala haji yang mabrur Allah berikan. Kedua, saya bahas dua aja nih, ya, biar nanti takutnya ada yang belum makan dari habis maghrib dari kesini. Ya. Yang kedua, terakhir, ada nggak yang datang pengajian terus duduknya di belakang sambil nyender lagi? Ada? Kira-kira yang datang ke pengajian duduk di belakang sambil nyender dapat apa, Ustaz? An Abi dapat apa? An Abi Waqid Al-Laythi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini saya baca bawa bukunya yang bahasa Indonesia. Di rumah saya ada yang Arab. Supaya apa? Kalau kamu nggak percaya bisa baca sendiri nih. Ya, nih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Waqid Al-Laythi, bainama huwa jalisun fil masjid. Saat Rasul lagi duduk di masjid bersama para sahabat, lagi ada halaqah ilmu, lagi pengajian kayak kita beginilah kira-kira. Tiba-tiba wan nasu ma'au in aqbala thalathatu nafarin. Ada 3 orang lewat, Pak. Nabi lagi pengajian di Masjid Nabawi. Tiba-tiba 3 orang lewat. Berapa orang? 3. Lalu fa'aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tadi berapa orang yang lewat? 3. Yang 2 masuk ke dalam Masjid Nabawi, pengen ikut pengajian. Sisa berapa? Yang 1 pergi, nggak ikut pengajian. Lalu yang masuk masjid berapa tadi? 2. Kata baginda Nabi, fa amma ahaduhuma, dari 2 orang yang masuk ke Masjid Nabawi, salah satunya faro'a furjatan fil halaqati fajalasa fiha. Dia ngelihat masih ada tempat kosong di depan. Dia duduk di mana? Di depan. Ini dia masuk nih. Nabi lagi ngisi pengajian, dia lihat, wah, depan masih kosong. Dia duduk di depan. Yang masuk masjid berapa tadi? 2. Yang satu lagi, dia ngapain? Amal akhor fajalasa khalfahu. Yang satu lagi duduk di belakang, di pojok.
Sambil ngomong lagi sama sampingnya. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada. Nah, kita kembali. Selesai singkat cerita, selesailah pengajian. Lalu Rasul berkata, "Ala ukhbirukum anin nafari thalatha." Sahabat, pengajian udah kelar. Kata Nabi, mau gak kalian aku beritakan tentang keadaan 3 orang yang barusan? Bala ya Rasulullah. Oh Rasul. Kata Nabi, apa kata Nabi? Amma ahaduhum, yang datang ke masjid berapa tadi? Lalu satunya masuk ke masjid, duduk di depan. Dia duduk di depan. Apa? Fa'awa ilallahi fa'awahullahu. Dia duduk di depan karena dia pengen dengerin pengajian. Kalau dia dapat ilmu, dia buat deketin, memperbaiki ibadahnya biar tambah dekat sama Allah. Karena kalau duduknya di depan gak mungkin main handphone. Kalau duduknya di depan gak mungkin ngobrol sama samping. Malu, kenapa? Dekat sama ustaz duduknya, gak enak, kan begitu. Maka dia duduk di depan. Maka apa kata Rasulullah? Fa'awahullahu. Dia datang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadahnya lebih baik, mau Allah akan dekatkan dirinya kepada hamba itu. Masya Allah. Dan nanti tempatnya di akhirat akan tempat yang paling dekat dengan Allah. Maksudnya apa? Surga itu punya tingkatan. Maka tingkatan yang paling tinggi itulah akan dimasuki olehnya. Buat yang duduk di mana tuh? Makanya besok-besok kalau bisa duduknya di mana? Yang kedua, duduk di mana? Apa kata Rasulullah? Wa ammal akhar, adapun yang kedua dia duduk di belakang. Kenapa dia duduk di belakang? Fastahya, karena dia malu. Udah datang belakangan, pengajian udah mulai begini, tiba-tiba duduk di depan, kan nanti ganggu pengajian. Orang-orang jadi pada ngeliatin dia, kan? Takut konsentrasinya pecah, makanya dia duduk di belakang. Jadi dia duduk di belakang alasannya bukan karena pengen nyindir, bukan karena pengen main handphone, bukan karena pengen ngomong, cuma dia malu. Apa kata Rasulullah SAW? Fastahyallahu minhu, maka sekalipun dia duduk di belakang, Allah malu untuk tidak mengijabah doa-doanya dan memenuhi setiap hajatnya. Allah. Ada nggak orang datang pengajian tujuannya bukan untuk ngaji? Ada kalau ibu-ibu jualan jilbab. Kayak begitu. Yang duduk di belakang aja masih diberikan rahmat sama Allah. Doanya diijabah, hajat-hajatnya dipenuhi. Apalagi yang duduknya semakin merapat ke depan. Yang berapa orang tadi? Yang 2. Tinggal berapa? Yang 1 ngikut ngaji enggak? Masya Allah. Kata Rasulullah, wa ammal akhir fa'aqradu, adapun yang 1, dia tahu ada pengajian di Masjid Al-Barkah. DKM udah nge-share di grup RT, udah nge-share di grup RW, udah nge-share di grup pengajian Masjid DKM Al-Barkah. Dia tahu diumumin kok, Jumat juga diumumin. Tapi apa? Dia emang dasarnya gak mau, bukan karena ada kesibukan. Males lah, minggu depan juga ada. Orang juga kadang mau datang ke pengajian, Pak, maaf, lihat gurunya dulu. Siapa sih yang ngajar? Dia, males gue. Tamat, ada kayak begitu. Mau datang pengajian, lihat. Jangan begitu, siapapun yang mengisi, kebaikan datang dari dirinya, ambil. Kalau ada yang kurang baik, tinggalkan. Udah begitu. Jangan dipilah-pilih gurunya. Apa kata Rasulullah? Dia nggak mau, dia meremeh-temehkan apa pengajian, dia nggak mau datang. Fa'aradallahu anhu, Allah jauhkan dirinya dari rezekinya. Allah palingkan dirinya dari orang itu. Nggak mau Allah dekat-dekat. Makanya kok nih orang hidupnya susah amat ya. Kenapa? Rumahnya di depan masjid, tapi nggak mau datang ke pengajian yang ada di masjid. Dijauhin sama Allah. Rumah tangganya kok jadi begini, anak-anaknya susah dibilangin,
pekerjaan semrawut, kok duit juga susah amat Ustaz ya. Makanya ada dalam hadis nih, ini hadisnya sahih, saya tutup dengan hadis ini. Ja'a akhwani, datang adik abang kepada Rasulullah. Adik abang datang ke Nabi, terus ngomong begini, abangnya kaya, adiknya miskin. Si adiknya ini rajin pengajian, abangnya kagak pernah ngaji. Datang ke Rasul ngomong begini, Rasul, ini adik saya saban hari ngaji aja kerjaannya. Cilongok lah hari Minggu. Hari Minggu liburan, dia ke Cilongok ngaji. Malam Minggu ngajian di Al-Barkah, ngaji mulu. Lah, hidupannya Rasul miskin. Lah saya Minggu mancing di danau, kaya saya Rasul. Apa kata Nabi Pak? Jangan begitu bang. La'allaka turzaqu bihi. Boleh jadi harta kekayaan yang kau dapat itu karena keberkahan hadirnya adikmu di majelis ilmu. Allah. Maka ibu punya suami kerja. Kalau ibu ngajar apa sih? Enggak, maksud saya hari apa? Hari Selasa. Ibu ada pengajian hari Selasa. Suami kerja, datang ke pengajian. Bisa jadi rizki yang didapatkan oleh suami bukan kerja kerasnya suami, tapi apa? Istrinya datang ke pengajian. Kita datang ke pengajian nih Pak, kan saya udah pensiun. Bisa jadi rizki itu bukannya dari kita turunnya, tapi kemana? Ke anak kita, ke cucu kita, ke menantu kita. Tiba-tiba apa? Kenapa? Ini ada rezeki, Bapak besok berangkat umroh ya. Allah Akbar. Allah turunin rezekinya ke anaknya, ke cucunya, ke menantunya. Yuk sekali lagi, ya ada pengajian, kita sempetin lah. Nggak lama, paling sejam 2 jam. Insya Allah keberkahannya akan kita dapatkan. Banyak sekali dan hadir ke majelis ilmu. Ini sekedar untuk mengisi di awal kajian kita terkait masalah halal bihalal. Gak usah lagi ribut-ribut. Ya, insya Allah itu semuanya baik. Kita jalin silaturahim dan saling memaafkan. Yang kedua, ini pengajian sudah dimulai. Yuk semangat. Siapapun nanti yang isi di sini, siapapun ustadznya kita hadir. Insya Allah turunkan keberkahan buat kita semuanya. Saya tidak buka pertanyaan, juga nanti biar gak terlalu malam dan kita juga bisa istirahat lagi, gitu ya. Sebelum saya tutup, kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Semoga seluruh amalan ibadah Ramadan kita kemarin, puasa kita, zikir kita, bacaan Quran kita dan lain sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah pertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Kita doakan jamaah haji kita yang berangkat tahun ini, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, Allah berikan kesehatan, berikan kelancaran dalam menjalankan ibadah hajinya dan kembali ke tanah air membawa haji yang mabrur. La hadhihi niyya wa la kulli niyatin salihah bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin wa afwana ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah وبحق صاحب الفاتحة وبمعجزة الفاتحة افتح لنا يا الله يا حنان يا منان أبواب الصحة والعافية وافتح لنا يا رحمن يا رحيم أبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب السلامة وأبواب البركة وأبواب المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع من في القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك أنت الغفور الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا وتعبدنا وتمم تفسيرنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمدلillahirabbil alamin. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya tutup
Saya atas nama pribadi, barangkali dalam bermuamalah atau mengisi kajian di tempat ini ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau sifat dan tingkah laku saya yang kurang baik, sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Qul amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.